wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kembali soal tes intelijensi umum atau TIU, yaitu pada materi berhitung cepat. Nah, karena materinya adalah berhitung cepat, jadi kita ngitungnya harus cepat. Nah, bagaimana sih cara berhitung cepat? Tentu ada triknya. Nah, kita langsung lihat ya untuk contoh soal yang pertama. 444,88 kita bagi dengan 88,4. Nah, ini adalah bentuk pembagian desimal yang dibagi dengan bentuk desimal juga. Kalau kita bagi dengan cara bersusun gitu ya, pasti akan menyulitkan ya, atau akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi triknya adalah kita bisa gunakan metode pendekatan. Nah, jadi kita bisa gunakan metode pendekatan. Caranya adalah, nah jadi soalnya adalah 444,88 kita bagi dengan 88,4. Nah, hasilnya adalah, nah kita gunakan ya metode pendekatan. 444,88 ini kalau kita lihat dia dekat ke mana? Dekat ke 450 ya kan? Kemudian kita bagi dengan 88,4 ini dekatnya kemana? Ke 90. Nah, jadi untuk mencari jawabannya, ya jawaban dari 444,88 dibagi 88,4 kita cukup bagi yang pendekatan yang sudah kita buat tadi. Jadi 450 kita bagi dengan 90. Nah, kalau kita bagi ya 450 kita bagi dengan 90 itu kan hasilnya adalah 45 dibagi 9 itu kan hasilnya adalah 5. Jadi hasil 444,88 dibagi 88,4 itu kan hasilnya akan mendekati 5 atau 5, sekian-sekian gitu ya. Nah, kalian tinggal cek saja di mana di antara jawaban A, B, C, D, E yang jawabannya adalah 5. Yang B sudah pasti salah. Kenapa? Karena jawabannya di sini adalah 50, sedangkan kita dapatnya 5. Ini juga pasti salah ya, 51, 7 juga salah, 70 juga salah. Yang benar yang mana? Yang A, yaitu 5. Nah, kita dapatkan tadi nilainya mendekati angka 5, yaitu 5,033. Nah, bagaimana? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita bahas soal lagi, yaitu soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, ini kalau pada soal pertama tadi operasinya adalah pembagian. Nah, di sini operasi bentuk desimal yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya sama, kita bisa gunakan metode pendekatan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi di sini ada 256,374 ya. Jadi kita bisa menggunakan metode pendekatan tadi. 256,374 kalau kita bulatkan itu kan hasilnya adalah 256. Jadi membulatkan itu kita hilangkan komanya gitu ya. Nah, karena saya bulatkan jadi 256 karena di belakang koma itu kan angkanya kecil dari angka 5 yaitu 3. Kemudian kita tambahkan dengan 6,246. Nah, ini kita lihat di belakang komanya angkanya juga kecil dari 5 yaitu 2. Jadi kita bulatkan ke bawah jadinya 6. Kemudian kita kurangkan dengan 176,27. Lihat ya di belakang komanya angkanya kecil dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah juga. Kita cukup hilangkan angka di belakang komanya menjadi 176. Nah, gitu. Nah, ini tinggal kita operasikan saja 256 kalau kita tambahkan 6 itu kan hasilnya adalah 262 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 176. Kalau kita kurangkan 12 kita kurang 6. Kita kurangkan ya, 2 kurang 6, pinjam 1, 12 kurang 6, jawabannya adalah 6. Oke, ini tinggal 5 ya, 5 kurang 7 tidak bisa, pinjam 1, 15 kurang 7, hasilnya adalah 8. Nah, jadi jawabannya itu adalah mendekati angka 86. Nah, kita tinggal cek saja A, B, C, D, E, jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang ketiga, 0,575 dibagi dengan 0,025 hasilnya adalah. Nah, di sini kalau kita lihat ya angkanya masih kecil yaitu 575 dan 25.
Terus kita lihat di opsinya itu hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, jadi cara yang paling gampang, kita tulis dulu soalnya 0 ya 0,575 kita bagi dengan 0,025. Nah, kita bisa hilangkan komanya ya dengan cara mengalikannya dengan kelipatan 10, 100, 1000, 10.000 gitu ya. Tergantung, lihat di belakang komanya ada berapa angka. Sini ada 3 angka, ini juga 3 angka. Berarti kita kali berapa? Kita kalikan dengan 1000. Ketika kita kalikan dengan 1000, otomatis koma dan 0 ini dia akan hilang. Jadi 575 kita bagi dengan, ini juga sama, 0 dan koma yang di depan ini hilang. Jadi tinggal 0,25. Nah, 0 yang di depan ini kan sama juga tidak ada artinya ya. Jadi boleh tidak kita tuliskan. Jadi tidak usah dituliskan. 025 itu kan sama juga dengan 25. Nah, ini tinggal kita bagi saja. Ya, 575 kita bagi dengan 25. Maka hasilnya adalah kita bagi ya, ambil 2 angka. Oke, coba 25 kita bagi 57 terbalik ya. Oke. 57 kita bagi dengan 25, atau kita bisa gunakan cara bersusun ya karena angkanya juga kecil jadi gampang. 25 ini ada 57, berarti ini 2 kali 25 57, 5 ini 3 ya, karena 3 kali 25 75. Jadi jawabannya adalah 23. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, 6,655 kuadrat dikurang 3,345 kuadrat ditambah 756,2. Nah, caranya kalian perhatikan ya triknya di sini. Bentuk ini, nah jadi kalau bertemu dengan bentuk ini, kalau secara umum kita tuliskan bentuknya adalah A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, maka dia akan sama dengan A yang ditambahkan dengan B dikalikan dengan A yang dikurangkan dengan B. Nah, jadi ini bentuknya kalau saya buat kurung. Nah, ini bentuknya sama ya, bentuk ini. Jadi kita bisa langsung robah ke sini. Nah, A tambah B berarti kita tulis dulu 6,655. Kita tambahkan dulu dengan 3,345. Kemudian dikalikan dengan baru dikurangkan. A-nya tadi 6,655 ya, kita kurangkan dengan 3,345, baru kita tambahkan dengan 756,2. Nah, jadi bentuk ini kita robah dulu. Tujuannya supaya mempermudah operasi kita. Nah, maka dia akan sama dengan, nah ini tinggal dijumlahkan saja cara menambahnya. Nah, menambahkan bentuk desimal ya sejajarkan saja komanya 655 gitu ya. 6,655 kita tambahkan dengan 3,345. Oke, kita jumlahkan 10 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 10. Komanya tinggal turun saja. 0 yang di belakang koma ini boleh tidak dituliskan, berarti 10. Nah, ini artinya adalah dikalikan dengan baru kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. Nah, tinggal dikurangkan saja 6,655 kita kurangkan dengan 3,345. Oke, kita kurangkan 169 ya. Ini juga 9. Nah, kita dapatkan 9,91. Nah, kita kalikan dengan 9,91. Sorry, bukan 9 ya. Tadi kita kurangkan. Nah, kok bisa 9 dikurangkan? Oke. Bukan dijumlahkan. 6,655 3,345. Oke, sorry dikurang ya. 0, 1, ini 3, ini juga 3. Nah, jadi jawabannya adalah 3,31. Jadi 0 di belakang dituliskan. Baru dijumlahkan dengan 756,2. Nah, untuk mengalikan 3,31 kalau kita kalikan dengan 10. Nah, tinggal lihat karena perkalian dengan 10 ya, 10 itu kan nolnya ada 1, jadi geser koma ke belakang 1 kali, jadi dia akan menjadi 33,1 yang ditambahkan dengan 756,2, kita tinggal jumlahkan saja. 6,2 ditambah 33,1, sejajarkan komanya 3,987, jadi jawabannya 789,3. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kelima, nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat.
Nah, lagi-lagi bentuk yang kita dapatkan ini kalau kita tuliskan dalam bentuk umumnya adalah A kuadrat yang dikurangkan dengan B kuadrat. Nah, jika mendapatkan bentuk seperti ini A kuadrat dikurang B kuadrat, kita bisa uraikan menjadi A tambah B yang dikalikan dengan A yang dikurangkan dengan B. Nah, jadi kita langsung gunakan ya akar. Nah, sekarang A tambah B berarti langsung ya 12,5 kita tambahkan dengan 3,5 dikali A kurang B. 12,5 dikurang 3,5. Oke, kita selesaikan. Akar dari 12,5 kita tambahkan dengan 3,5. Nah, tinggal dijumlahkan saja. 10 sisip 1 ya, 6. Oke, 16. Kita dapatkan 16. Kita kalikan dengan 12,5, kita kurangkan dengan 3,5. Tinggal dikurangkan saja 0. 12 kurang 9, 12 dikurang 3 itu 9 ya. Jadi kita dapatkan 9. Nah, ini tidak usah dikalikan karena dia sudah dalam bentuk perkalian, jadi tinggal tarik akarnya satu-satu. Akar 16 4, akar 9 3. Nah, 4 kali 3 12. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lihat lagi soal yang ke-6. Soal yang ke-6, 180 dibagi 9 kuadrat dikurang 120 dikurang 101 kuadrat. Nah, sepertinya ini bisa langsung kita bagi dulu ya di dalam kurungnya. Di sini ada 189, bisa langsung kita bagi yaitu 20 kuadrat. Kemudian dikurang, ini juga bisa kita kurangkan, 120 dikurang 101 itu adalah 19. Nah, kuadratnya jangan lupa ya karena kita kurangkan dalam kurungnya. Nah, lagi-lagi bentuk ini adalah bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Bisa kita uraikan menjadi A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Langsung kita eksekusi. 20 kita tambahkan dengan 19. Kemudian 20 kita kurangkan dengan 19. Ini perkalian. 20 ditambah 19, 39. 20 kurang 19, 1. 39 kita kali 1, hasilnya adalah 39. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lihat lagi soal yang ke-7. Soal yang ke-7, 17 dikali 125 ditambah 83 dikali 125 dibagi dengan 25. Nah, kelihatannya susah ya, karena kalau kita tidak tahu triknya, pasti kita akan mengalihkan 17 kali 125 gitu ya, tambah 83 dikali 125 dibagi 25 gitu ya. Nah, sini saya akan bagikan triknya. Coba perhatikan di bagian sini. Nah, kalau saya kurungkan, nah di sini ya. Di sini 17 kali 125 ditambah 83 dikali 125. Oke, kita buat kurung dulu. Nah, gini. Di sini ada angka yang sama, 125, ini juga ada 125. Nah, ini bentuk perkalian dalam kurungnya, ini juga perkalian, di luarnya penjumlahan. Maka bentuk seperti ini boleh kita ganti menjadi, jadi 125 yang sama tadi kita keluarkan, gitu ya. Kita buka kurungnya, kemudian tinggal kita jumlahkan. 17 kita tambahkan dengan 83. Nah, gitu. Kemudian baru kita bagi dengan 25. Ya. 125 dikali, nah ini artinya dikali, bentuk ini juga boleh kita tuliskan 17 ditambah 83 dikali, nah dikali 125 dibagi 25. Boleh, 125-nya kita tuliskan di belakang. Kita jumlahkan dulu, 17 ditambah 83, hasilnya itu adalah 100 ya. Ya, 100. Kemudian kita kalikan dengan, nah ini boleh kita bagi 125, karena ini operasinya itu adalah kali bagi ya. Kalau ada kurung, selesaikan dalam kurung dulu, kita sudah selesaikan 100. Sini ada kali, ada bagi, kita boleh dulukan, mau kali dulu atau bagi dulu, tidak masalah. Yang lebih gampang yang mana? 25 kita bagi 5, dibagi 25 maksudnya itu hasilnya adalah 5. Ya, hasilnya adalah 5. Kemudian tinggal kita kalikan. 5 kita kali 100 kali 5 hasilnya adalah 500. Jadi jawaban yang benar adalah yang yang D. Nah, sifat yang ini dalam matematika itu kita kenal dengan namanya adalah sifat distributif ya, sifat distributif. Jadi kalau ada A
dikalikan dengan B ditambahkan dengan C yang dikalikan dengan B gitu ya. Nah, jadi faktor pengalinya dia sama. Maka dia akan sama juga dengan B, A ditambahkan dengan C. Nah, kita bisa gunakan sifat ini. Oke, nah kita lihat lagi soal yang ke-8. Soal yang ke-8, nah ini adalah operasi pada bentuk pecahan campuran 2/3 dikurang 3/2 ditambahkan dengan 4/1/4 adalah. Nah, di sini kita tidak perlu merubahnya dalam bentuk pecahan biasa ya. Karena di opsinya juga dalam bentuk pecahan campuran, kita bisa gunakan trik yang lain. Jadi caranya adalah, nah kita kumpulkan angka yang berada di depannya. Angka yang di depannya itu ada angka berapa? Ada angka 2, kemudian dikurang 3, kemudian ditambah 4. Ya, ditambahkan dengan 4. Nah, kemudian kita tambahkan dengan, nah ini selalu ditambah ya, kita tambahkan dengan, baru kita kumpulkan yang pecahannya. Sepertiga, kita tambahkan dengan, bukan ditambahkan, karena di situ dikurang ya. Kita kurangkan dengan 1/2, kemudian kita tambahkan dengan 1/4, sesuai dengan operasinya. Ingat, tambah di sini selalu ditambah. Oke. Kita tinggal operasikan 2 kurang 3 itu adalah -1 ya. -1 tambah 4 itu adalah 3. Kita tambahkan dengan, nah ini tinggal kita samakan penyebutnya. 3, 2, 4 kita bisa gunakan 12. Jadi 12 kita bagi 3 itu adalah 6. Oke, adalah 6. Kita kurangkan dengan 12 kita bagi 2. Hasilnya, bukan 12 bagi 3 tadi ya. Oke, KPK-nya 12. 12 bagi 3, 4. 1 kali 4 ya 4. Kita kurangkan. 12 kita bagi 2, 6. 1 kali 6, 6. 12 bagi 4, 3. 1 kali 3, 3. Oke, sama juga dengan 3. Kita tambahkan dengan 4, kita kurang 6. Itu hasilnya adalah -2. -2 tambah 3 itu hasilnya adalah 1. Jadi 1/12. 3 ditambah 1/12 ya tinggal digabungkan saja. 3, 1/12. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next soal yang berikutnya. Soal yang ke-9, nilai dari 1/6 ditambah 1/6 dibagi 1/6 tambah 1/6. Nah, jadi karena di sini ada kurung ya, jadi selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 1/6 dibagi 1/6 itu hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah 1. Jadi suatu bilangan kalau dibagi oleh dirinya sendiri, apapun dia hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita uraikan lagi, jadi operasinya akan menjadi 1/6. Kita tambahkan dengan 1, ditambahkan dengan 1/6. Nah, ini 1/6 bisa langsung kita jumlahkan dengan 1/6 ya. 1/6 ditambah 1/6 itu adalah 2/6. Kemudian kita tambahkan dengan 1. 2/6 itu adalah 1/3. Kita tambah 1 atau sama juga dengan 1 yang kita tambahkan dengan 1/3, kita bisa langsung tuliskan 1/3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lihat lagi soal yang terakhir, soal yang ke-10. Oke, soal yang ke-10, nilai dari 0,064 pangkat 2/3 ditambah 1,5 kuadrat dikurangkan dengan setengah. Oke, di sini ada pangkat ya, jadi kita selesaikan pangkatnya dulu. 0,064 itu sama juga dengan 0,4 yang dipangkatkan dengan 3. Kita ganti ya. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2/3. Kita tambahkan 1,5 kuadrat. Nah, perhatikan sini kan saya bagikan triknya untuk menentukan nilai dari 1,5 kuadrat. Nah, ini khusus ya untuk angka terakhirnya angka 5. Jadi kita tinggal kalikan dengan angka di atasnya. 1 itu di atasnya adalah angka 2. Nah, ini tinggal kita kalikan. 1 kali 2 itu adalah 2. 5 kuadrat itu adalah 25. Ya, nah kemudian kita tinggal tambahkan koma, dia harus 2 angka di belakang koma. Jadi, nah di sini komanya. Jadi 1,5 kuadrat itu adalah 2,25. Nah, kita tulis ya 2,25. Kita kurangkan dengan setengah itu 0,5. Ya, setengah itu adalah 0,5. Nah, kemudian baru kita selesaikan. Nah, di sini 0,4 pangkat 3, pangkat lagi 2/3. Jadi 3-nya bisa langsung kita coret.
Kalau satunya di atas, satu di bawah gitu ya. Maka yang tinggal adalah 0,4 yang dikuadratkan ditambahkan dengan 2,25. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita kurangkan ya. Ini langsung kita kurangkan. Nah, ini kalau 2,25 kita kurangkan dengan 0,5. Nah, ini hasilnya 5, 12, 7 ya. Ini tinggal 1. Hasilnya adalah 1,75. Nah, untuk 0,4 kuadrat itu bisa langsung kita kuadratkan saja karena angkanya masih kecil, masih gampang untuk kita kuadratkan. 0,4 kuadrat itu 4 kuadrat adalah 16. Jadi jawabannya 0,16, bukan 16 ya. 16 itu 4 kuadrat. Kalau 0,4 kuadrat ya 0,16. Kita tambahkan dengan 1,75. Kita dapatkan, kita jumlahkan ya 1,9. Nah, 1. Jadi jawabannya adalah 1,91. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat ya. Dari soal 1 sampai dengan soal yang kedua, semoga mendapatkan gambaran bagaimana cara menghitung atau berhitung cepat atau menaklukkan soal-soal TIU yang berhubungan dengan berhitung cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.